Shalom, kembali lagi dalam program kita, Lensa GPI Papua, meneropong keberadaan dan eksistensi GPI Papua. Oke, shalom bagi kita semua, selamat beberapa lagi di dalam program kita, Lensa GPI Papua. Di saat ini saya sudah bersama-sama dengan Ketua Klasis GPI Papua, Mapi, seorang sekali yang luar biasa. Selamat malam, Ibu Pendeta. Selamat malam. Apa kabarnya? Kabar baik, puji Tuhan. Iya, kita baru saja melakukan rapat kerja Majelis Pekerja Sinode GPI Papua di Klasis GPI Papua, Mapi. Karena itu, silakan boleh Ibu Pendeta memperkenalkan kepada kita semua yang ada di sini. Iya, terima kasih. Iya. Nama saya Ibu Pendeta, lengkapnya Bacio Bantonia Masihi. Sapaannya biasanya dipanggil Pendeta Masihi atau Pendeta Diki. Berarti lebih akrab saya panggil Ibu Betty saja ya, supaya ketemu bincang lebih asik. Saya tanyakan Ibu Pendeta, bagaimana keadaan Klasis GPI Papua Mapi di tempat ini, bisa menceritakan kepada kita semua? Iya. Terima kasih. Jadi keadaan Mapi di sini, Bapak kayaknya baru pernah sebenarnya. Ya, Mapi termasuk kabupaten yang baru saja dimekarkan. Ya, bisa dikatakan juga yang mayoritasnya bukan lokal, heterogen. Ya, ada di sini berbagai macam suku yang juga di dalamnya pula kalau disebutkan sebagai biasanya orang juluki kota Seribu Tarawa. Oh, jadi Mapi ini yang belum bilang kota Seribu Tarawa di sini sebenarnya. Biasaan sapaannya seperti itu. Jadi kalau konteks GPI Papua di tengah-tengah kota Seribu Tarawa ini bagaimana? Konteks GPI Papua di kota Seribu Tarawa, kalau dengan kehadiran dengan gereja-gereja yang lain di Papua termasuk dikenal, terbukti nyata bahwa setiap kali kegiatan pemerintahan ya di Papua termasuk bagian dari yang diperhitungkan. Jadi punya sumbangsi. Ada berapa jemaat di Klasis GPI Papua Mapi? GPI Papua Mapi waktu masih bergabung dengan Muara Dikul ini kan. Jadi Klasis yang bergabung. Waktu bergabung dengan Klasis Muara Dikul, gabung sama-sama itu 11 jemaat. 11 jemaat. Tetapi kan sekarang 4 jemaat. Oh, 4 jemaat. Ya, 2-nya di kota, 2-nya di distrik. 2 di kota, 2 di dikatakan distrik. kampung juga tidak sebenarnya. Jadi pendeta-pendeta juga bukan dari orang Papua saja ya, heterogen tadi yang kayak pendeta bilang. Kalau untuk GPI Papua pendeta-pendeta kita sama kayak pendatang. Tapi hati tetap buat. Hati tetap mencintai GPI Papua. Oke, pendeta, bagaimana kesan Ibu Pendeta ketika harus menerima tanggung jawab besar kehadiran 20 klasis, bayangkan di jemaat GPI Papua. Silokepi kemarin ya Ibu Pendeta? Ya, kemarin di Silokepi. Kemarin di Silokepi. Terima tanggung jawabnya belum setahun ya. Iya. Belum setahun, tapi berani menerima itu. Mau dibilang berani dan tidak berani harus kepercayaan itu diberikan. Iya. Ya mau tidak mau ya. Tapi puji Tuhan, Klasis GPI Papua Mapi, teman-teman di panitia bekerja, kita merasa puas untuk kelangsungan kegiatan kemarin. Ibu Pendeta, kalau Ibu Pendeta memimpin Klasis GPI Papua Mapi ini menggantikan Bapak Pendeta Tony Fernandez kemarin ya, baru menjabat berapa lama Ibu Pendeta? Dilantik dipelantikan di bulan Desember. Belum 1 tahun. Sampai tanggal 7.
tanggal 7, tapi luar biasa sudah bisa melakukan event yang besar ini, 20 klasis. Baru pertama kali ya event sinode baru dilakukan di Klasis. Baru pertama kali ini eventnya. Oh iya betul. Event sinode baru pertama kali dilakukan di Klasis GPI Papua Mati. Sangat-sangat luar biasa sahabat Lensa GPI Papua. Ibu Pendeta, kalau saya kira-kira untuk idealisme Ibu Pendeta memimpin Klasis ini berhadapan dengan rekan-rekan pelayan yang saya lihat mayoritasnya orang-orang muda yang banyak yang di sini. Bagaimana kira-kira Ibu Pendeta punya langkah strategis untuk mengayomi rekan-rekan pelayan di Klasis GPI Papua Mati? Terima kasih. Jadi apa ya, kalau melihat dari pendeta-pendeta yang ada di Klasis Mati, memang kategorinya banyak muda. Iya. Dan mungkin kita punya senior, kita punya Pasekla. Pasekla ya, Pendeta Egi ya. Egi Safiria. Yang harapannya ya kerinduan dan harapannya relasi itu terbangun dengan baik. Jadi tidak dibilang katanya pimpinan dan bawaan, tetapi dikatakan teman sekerja. Dengan adanya teman sekerja, artinya kita tidak bisa membatasi. Iya. Kalau dengan rekan sekerja, ya apa ya, rasa enak lah untuk kita mau komunikasi segala sesuatu. Ya, tapi ini baru pertama sih ada sama-sama dengan mereka. Mereka baru, kecuali satu yang memang sudah sama-sama di Klasis Mati, itu Bu Pendeta Delima. Tapi yang lain-lainnya sama baru, dan ya, kita belajar karakter masing-masing. Dan masing-masing orang masing-masing karakter. Saya bukan berarti kalau misalnya ada dalam tanda petik penyimpangan dan sebagainya tidak tegas, itu bukan berarti kayak gitu ya Pendeta. Ya, artinya ketegasan bukan berarti apa ya mau dibilangnya. Kalau dibilang ini termasuk tegas juga sih, saya tentu tegas. Lalu mau dibilang ini ya yang penting komunikasikan baik. Komunikasikan, intinya seperti itu. Pesan Ibu Pendeta, Ketua Klasis GPI Papua Mapi untuk kita yang ada di Papua, klasis-klasis yang lain untuk GPI Papua, tapi juga bagi secara global, nasional, Indonesia. Silakan Ibu Pendeta mau sampaikan sesuatu. Iya, pesannya apa ya? Karena Klasis Mapi termasuk klasis yang paling terkecil, namun tidak paling terkecil, karena 4 jemaat. Kalau tidak salah ini ceritanya, ya 4 jemaat, 1 pos pelayanan. Yang kalau mau dibilang terkenal di hadapan apa nih kan belum terlalu ya, tapi di kalangan kita GPI Papua sebenarnya Klasis Mapi mau dikatakan bahwa ingin sebenarnya juga sama dengan klasis-klasis yang ada, yang dibilang bahwa ya tetap kuat, maju, ya semakin dulu juga besar juga, ada semakin dikenal juga untuk GPI Papua, dan langkah-langkah yang diambil ya. Artinya ketika kita dalam kerjasama dengan pemerintah bagus, baik, ya sampainya juga bahwa ini salah satu bagian untuk memperkenalkan Papua yang ada di kita akan dikenal. Dan harapannya saat ini menjadi pergumulan dari Klasis Mapi adalah kantor klasis yang bukan punya. Ya, sebenarnya kalau mau dibilang topangan doa dari dan kerinduan harapan dari kami di Klasis Mapi adanya kantor klasis. Pemberian kantor klasis ya kita bisa menerima apa, dan sampai saat ini pun juga kantor klasis di sini juga banyak yang mereka tidak mengenal, tidak tahu. Akhirnya ketika surat-surat datang yang masih ke jemaat-jemaat di sini akan kita berharap bahwa ya dengan kerjasama dengan pemerintah, lalu pemerintah ketika mengenal ya dapat dengan bantuan kami punya harapan itu, dan tetaplah meminta klasis-klasis yang lain dengan saling menguatkan. Melihat kebersamaan itu ya Bu Pendeta. Terima kasih ya bersamaan ini Bu Pendeta, senang bertemu, senang juga berbagi dengan sahabat-sahabat yang ada di Lensa GPI Papua.
Sampai jumpa lagi untuk pertemuan-pertemuan berikut. Shalom bagi kita semua. Harapan saya sebagai pimpinan Lembaga GPI Papua, yaitu dengan adanya pelaksanaan kegiatan rapat dengan pekerja SULE untuk semester ini dapat mengeluarkan hasil yang dapat ditindaklanjuti di rapat pimpinan yang akan berlangsung pada bulan Oktober nanti. Dengan demikian rapat ini kita berusaha untuk mencoba meramu agar pendapatan dan belanja serta program-program strategis dan juga isu-isu strategis bagi pelaksanaan pelayanan yang ada di semester kedua untuk tahun 2023, tetapi juga rencana kematangan di tahun 2024. Sehingga isu besar strategis itu ketika kita sudah menetapkan dia di rapat semester ini, maka di semester ke depan itu kita tetapkan dia sebagai isu-isu strategis guna mengawal seluruh keputusan kelembagaan yang ada di Papua. Demikian yang saya sampaikan. Atas perhatian, terima kasih Tuhan. Harapan kita semua bersama adalah rapat MPS ini menghasilkan keputusan-keputusan membawa kedamaian, membawa kenyamanan bagi seluruh umat GPI Papua.